Biar semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Apakah dari anak-anak sudah hafal semuanya? Hafal dong. Sebelum kita menyanyi, kita berdiri terlebih dahulu ya, biar kita tambah semangat dalam bernyanyi. Sudah siap anak-anak? Siap. Ibu mulai ya. 1, 2. Nah, setelah kita menyanyi, apakah dari anak-anak semuanya sudah semangat dalam proses pembelajaran? Namun, Ibu memperhatikan ada beberapa anak yang masih lesu, Bu, ada yang masih ngantuk, muak. Gimana kalau kita bermain game terlebih dahulu? Nah, namanya gamenya adalah game tepuk nyamuk. Gimana ya game tepuk nyamuk itu? Sebelum Ibu jelaskan contoh gerakannya, anak-anak bisa membentuk lingkaran terlebih dahulu. Nah, contohnya jika Ibu bilang tepuk nyamuk sendiri, berarti kita harus menepuk tangan kita sendiri. Contohnya, nah, kalau Ibu bilang tepuk nyamuk kanan, berarti kalian harus menepuk tangan teman kalian yang ada di sebelah kanan. Dan sebaliknya, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kiri, tepuk nyamuk kanan. Baik, tujuan dari Ibu memberikan permainan tadi supaya kalian bisa meningkatkan konsentrasi kalian dan bisa lebih semangat dalam belajar. Pertama-tama Ibu memberikan beberapa gambar. Jadi yang pertama ini ada gambar apa anak-anak? Ibu mengajak kalian untuk mengamati keadaan di sekitar kita. Yang pertama yaitu dari pakaian yang kalian kenakan. Bisa diperhatikan? Ya, nah, apakah dari anak-anak ini bisa membuat pakaiannya sendiri? Lalu dari mana ya? Nah, untuk gambar yang pertama yaitu pakaian, kita bisa mendapatkannya dengan bantuan orang tua. Orang tua bisa memberikannya lewat toko pakaian, bisa offline ataupun online. Yaitu orang tua harus memiliki uang untuk bisa memberikan barang-barang yang kalian butuhkan. Nah, bagaimana caranya agar orang tua kita bisa memiliki uang? Bekerja. Nah, di sini ada orang tua kalian yang menjadi polisi. Dari orang tua kalian yang melakukan pekerjaan ini bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, dari gambar sebelumnya yang sudah kita bahas berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Nah, harapannya setelah kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa mengetahui apa saja sih jenis-jenis dari pekerjaan dan juga jenis-jenis dari kegiatan ekonomi yang berada pada lingkungan tempat tinggal kita. Nah, untuk sub materi yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Untuk gambar yang satu ini gambar apa ya anak-anak? Petani. Lalu untuk gambar yang kedua? Guru. Baik. Jadi gambar yang satu adalah gambar Pak Petani. Lalu gambar yang kedua adalah gambar Pak Guru. Mereka ini memiliki persamaannya apa ya? Ya, jadi gambar yang satu dan gambar yang kedua ini mereka sama-sama melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu apa ya hubungannya dengan jenis pekerjaan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, kita harus menemukan perbedaannya terlebih dahulu dari gambar yang satu dan gambar yang kedua. Ada yang bisa menemukan perbedaannya? Bisa berpendapat? Jadi untuk yang kedua itu kan paku itu menghasilkan
sapi menghasilkan ibu, sedangkan untuk yang gambar 1, petani menghasilkan barang berupa padi dan akhirnya akan dijual. Baik, tepuk tangan buat kalian. Untuk persamaannya yaitu dari gambar 1 dan gambar yang kedua sama-sama melakukan suatu pekerjaan. Lalu perbedaannya yaitu untuk gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini, yang pertama yaitu pekerjaannya ini menghasilkan suatu produk berupa barang, yaitu bulir-bulir beras. Lalu untuk gambar yang kedua ini adalah sama-sama memproduksi, namun yang dihasilkan adalah suatu jasa. Jadi jenis-jenis pekerjaan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, lalu yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, baik, kita beranjak ke materi submateri yang kedua yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ibu ada gambar lagi, yaitu gambar seorang penjahit. Nah, seorang penjahit ini menghasilkan apa anak-anak? Baju, pakaian, celana, dan sebagainya. Nah, sebelum penjahit ini bisa memproduksi baju, celana, dan sebagainya, ini bentuk asal mulanya adalah kain. Nah, berarti seorang penjahit ini melakukan suatu pekerjaan dengan mengubah kain menjadi suatu barang berupa baju, celana, dan lain sebagainya. Nah, seorang penjahit ini merupakan salah satu contoh dari kegiatan produksi. Nah, apa ya kegiatan produksi itu? Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau menambah nilai dari suatu barang ataupun jasa. Nah, karena untuk dua sub materi sudah kita pelajari, selanjutnya ibu akan mengajak kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan model pembelajaran snowball throwing. Nah, apa ya ibu snowball throwing itu? Jadi snowball throwing merupakan suatu model pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilannya dalam membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk ataupun melempar bola salju. Sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, untuk kelompok produksi bisa menempatkan kelompoknya di sebelah kiri ibu. Lalu untuk kelompok distribusi bisa ini, ya bisa menaruh diri di sebelah kanan ibu. Lalu untuk konsumsi bisa paling belakang. Paling ibu masih dan untuk menempatkan diri. Nah, setelah kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing, jadi ada tugas kelompok. Yaitu yang pertama, kalian harus menunjuk salah satu anggota dari kelompok kalian untuk menjadi ketua kelompok. Nah, boleh mulai untuk berdiskusi ya, bisa menentukan ketua kelompoknya itu siapa. Ibu sudah menyiapkan media untuk membantu kalian dalam melakukan diskusi. Itu ada kertas putih dan juga ada kertas yang berwarna. Nah, selanjutnya yaitu tugas kelompok, yaitu kalian membuat 2 buah pertanyaan saja dan ditulis pada kertas putih yang nantinya akan ibu berikan kepada kalian. Nah, setelah kalian sudah menemukan 2 pertanyaan, kalian bisa langsung menuliskan pada kertas putih. Nah, lalu setelah itu kertas putih ini bisa kalian tempelkan pada bola-bola yang sudah ibu berikan. Paham anak-anak? Paham. Nah, setelah semua kelompok sudah menerima pertanyaan dari kelompok yang lainnya, kalian diharuskan untuk berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh kelompok yang lainnya. Nah, untuk ketua kelompok bisa maju ke depan biar ibu bisa memberikan tambahan materinya dan ibu bisa memberikan media pembelajaran. Bisa kembali ke kita masing-masing. Nah, waktunya sudah selesai untuk membuat pertanyaan. Selanjutnya yaitu dengarkan instruksi ibu. Nanti jika ibu bilang 1, kelompok produksi bisa melemparkan bola pertanyaannya kepada konsumsi. Dan konsumsi bisa melemparkan
kelompok produksi terlebih dahulu. Jadi kelompok produksi. Nah, sebelum kalian mempresentasikan, tunjukkan jargon kalian. Ya, jadi dari kelompok konsumsi dapat bola kuning. Ini dari pertanyaan dari kelompok distribusi, Bu. Pertanyaannya, yang pertama, apakah ada keterkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Sudah, Bu. Tepuk tangan. Good job. Jadi dari ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok yang lainnya. Nah, Ibu ada pertanyaan, apakah model permainan yang Ibu berikan ini sudah menarik dan bisa menambah semangat belajar anak-anak? Bisa. Ibu akan memberikan penguatan, yaitu pembelajaran kita pada pagi hari ini kita simpulkan bahwa pekerjaan adalah suatu. Setelah kita belajar, Ibu akan memberikan tantangan kepada kalian semua, yaitu mengerjakan soal evaluasi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Bagikan soalnya terlebih dahulu ya. Gimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Agar kita bisa mengetahui hasil soal evaluasi kalian, Ibu meminta tolong kepada kalian semua untuk menjadi korektor dari hasil jawaban teman kalian. Bisa disukakan ke teman sebelahnya. Wah, anak-anak kelas 4 ini tidak ada yang remedi anak-anak. Karena kalian tuntas, jadi untuk PR-nya Ibu akan memberikan soal pengayaan supaya kalian bisa lebih dalam lagi untuk mempelajari jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Nah, baik, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila Ibu dalam mengajar terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu Ibu ada pesan untuk kalian semuanya. Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Baik, siapa yang memimpin doa pada? Duduk siap. Kamu dulu, Bu. Duduk siap. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa agar menjadi bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.